Bu, ada yang namanya pendapatan transfer ya Pak ya, bagi hasil sama retribusi daerah. Itu kita tadi kan ada sumber pendapatan kita dari, ada PAD kita juga terima ya, itu PAD kita itu sumbernya dari aset tanah kas desa kalau nggak salah Pak ya, itu dari tanah kas desa sebesar kalau nggak salah itu tadi 22 juta ya. Nah, itu sumber-sumber pendapatan kita. Jadi kita harus tahu dulu dari mana sumber pendapatan dana desa kita. Kedua itu pendapatan transfer, namanya dari langsung dari rekening pemerintah ke rekening desa, itu namanya pendapatan transfer Bu. Itu pendapatan transfer dana desa. ADD itu dipisahkan nanti Bu ya. Dana desa kita itu transfernya itu sebesar 719.106.000 rupiah. Itu pendapatan transfer dana desa kita. Kedua, bagi hasil pajak dan retribusi. Nah, perhitungannya itu kabupaten Bu, seperti kayak Pak Kades bilang tadi, yang Pak Camat tekankan juga untuk PBB tadi itu kita di angka 81% Pak ya. Artinya dari situ nanti ada perhitungan pengembalian pajak itu ke desa. Artinya dari situ juga dari pendapatan desa. Gitu Bu. Kedua, yang berikutnya alokasi dana desa, itu pun transfer Bu. Transfer dari rekening pemerintah kabupaten menuju ke rekening desa. Terus ada di situ juga pendapatan bunga bank namanya sebesar 500.000 rupiah. Itu dari bunga bank. Terus ada lagi itu pendapatan desa. Artinya total pendapatan desa itu sebesar 1.216.132.994 rupiah. Itu total pendapatan desa Bu. Nah, untuk diketahui juga dari total pendapatan ini ada pembagiannya. Ada namanya ADD sama DD, dana desa. Pembagiannya bagaimana Bu? Pembagiannya 70-30%. Begitu kan Pak Sekdes ya? Ya, 70-30%. Artinya dari total pendapatan kita ini itu ada namanya ADD. ADD itu khusus untuk operasional pemerintah desa, termasuk di situ nanti siltap dan tunjangan kepala desa, perangkatnya, terus nanti biaya operasional itu nggak kita ganggu gugat Bu. Sisanya yang 70% itu yang kita manfaatkan untuk kita kembalikan lagi ke masyarakat. Artinya paling berkisaran di angka berapa Pak Sekdes kita? Itu dari pembagian itu sekitar 700-an lebih ya, 700-an atau itu ya, sekitar 700-an lebih, itulah yang kita manfaatkan sekarang untuk kita kembalikan lagi ke masyarakat. Terus, nah ini celakanya lagi nih, yang 700 tadi yang dikembalikan ke masyarakat, kita juga udah diintervensi melalui peraturan Menteri Keuangan kita, melalui peraturan Menteri desa kita tentang penetapan prioritas dana desa. Di tahun 2023 kita itu ada 4 prioritas dana desa Bu yang udah diintervensi dari pusat. Salah satunya yaitu pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial BLTDD yang tadi Pak Kades sampaikan, minimal 10%, maksimal di angka 25%. Dan kita kemarin berapa? BLT 11 ya, 11,03, kalau kita bulatkan masih di angka 11%. Itu untuk pembulatannya untuk BLTDD. Artinya dari 700 juta tadi udah tuh, itu udah dipangkas lagi tuh untuk BLTDD. Itu kan Pak, artinya sisa itu kita kembalikan lagi ke masyarakat. Terus pemerintah juga di situ meminta dari dana desa itu untuk tambahan biaya operasional pemerintah desa. Penambahan ke ADD-nya tadi Bu yang 30%. Diminta lagi sebesar 3% dari dana desa itu. Pengurangan lagi kita untuk kita kembalikan ke masyarakat. Nah, berikutnya pemerintah minta juga sebesar minimal 20% dana desa itu yang kita kelola tadi, 20% itu untuk ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu udah terpotong lagi Bu dana desa kita, dan sisanya itu baru dikembalikan ke masyarakat kita. Paling kita mampu kelola waktu itu untuk ke masyarakat kita di angka 300-an ya sisanya dari dana desa Bu, bukan ADD, bukan include dari 1 miliar tadi Bu ya. Itu juga untuk program-program sektor prioritas di desa.
Itu jadi itu mesti kita ketahui dulu bagaimana proses perjalanan dana desa ini Bu ya, biar nanti kita nggak salah kaprah gitu. Wah 1 miliar kok cuman bangunnya kecil gitu, itu udah ada pembagiannya semua Bu. Nah terus untuk di tahun 2024 ini sektor, saya harus sampaikan juga karena memang ini nanti harus kita ketahui juga, sektor program prioritas pemerintah pusat ini lebih banyak lagi Bu. Pak Bu ya, ada 7 program prioritas yang arahkan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk aturan regulasinya kita masih belum ada bagaimana model pengaturannya. Kita hanya masih mengacu ke pagu anggaran tahun 2023 kemarin Bu. Jadi ada 7 program prioritas yang arahan Presiden itu, ada 7 program prioritas yang diinstruksikan oleh Presiden, yaitu 1. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Syukur angka kita tadi udah menyentuh berapa, 81% masyarakat kita udah jaminannya udah ini ya, udah aktif ya. Kedua, penanganan pencegahan narkoba tadi Bu. Berarti kita nanti mendorong itu desa bersinar namanya. Pak Kades pasti akan mengalokasikan itu nanti dari dana desa. Ini ada program-program yang diminta pemerintah pusat. Ketiga, BLTDD dan padat karya tunai. Nah ini yang kadang jadi problem Bu ya. Kenapa kok BLTDD selalu dianggarkan gitu, sementara COVID-19 ini kan udah selesai. Nah ini perlu kita pahami juga Bu Pak ya. Kenapa BLTDD itu masih dianggarkan di tahun 2024? Gini, BLTDD ini sebenarnya keinginan pemerintah itu untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi namanya. Pemerintah pengen ekonomi ini terus hidup di akar rumput namanya. Ekonomi bawahnya harus terus aktif gitu Bu Pak ya. Jadi jangan heran kenapa BLTDD kita masih, sebenarnya kan BLT ini adanya BLT dulu kan awalnya itu karena COVID-19, tapi sekarang enggak. COVID itu pandemi kita udah selesai. Setelah pandemi kita namanya pasca pemulihan. Waktu itu kan 2019 kita ekonomi kita carut marut ekonomi kita. Artinya sekarang pemerintah masih mengalokasikan itu ya untuk apa? Ya untuk menghidupkan itu tadi, ekonomi akar rumput di bawah, biar ekonomi UMKM di desa itu tetap produktif. Itu tujuannya. Ya Pak Kades ya. Jadi jangan kita salah kaprah gitu. Artinya siapapun yang menerima BLT ini ya kita sarankan ke Pak Kades harus yang benar-benar membutuhkan, yang tepat sasaran. Jadi jangan kita nanti ada bikin konflik di luar lah karena nanti bilang sini warga ini, tapi kita lihat juga siapa yang layak. Yang layak ini adalah orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi harap maklum ya. Jadi jangan nanti kita cemburu sosial terhadap ini ya, yang mendapat itu, karena memang yang mendapat itu memang orang-orang yang satu secara usia mereka lansia, secara ini mereka memang udah tidak produktif. Kita maunya BLTDD ini sebenarnya ya untuk menjaga diri mereka dari virus-virus ya, enggak lah virus COVID ya kayak flu apa segala, untuk mereka membeli apa namanya makanan-makanan yang menambah gizi mereka, menambah daya tahan tubuh mereka. Terus juga orang-orang yang memang cacat secara fisik dan secara mental, orang-orang seperti itu kan ini memang tidak bisa bekerja Bu ya. Dari mana sumber pendapatan mereka? Jadi kita masih bantu juga dengan BLTDD. Setidaknya ya dengan BLTDD itulah nanti apa namanya ekonomi di akar rumput ini tetap harus berputar. Ekonomi ini nggak bisa didiamkan Bu. Pemerintah ini maunya ekonomi terus berputar gitu. Kalau kita vakum ekonomi, bangkrut Indonesia Bu. Kalau ekonomi kita di bawah ini mandek, bangkrut Indonesia. Percaya dengan saya. Makanya pemerintah nggak mau, karena memang itulah maunya presiden itu Indonesia itu ya dari desa untuk Indonesia gitu. Itu kenapa BLTDD masih dialokasikan di tahun 2023 itu. Terus yang keempat, penanggulangan TBC. Saya juga udah komunikasikan dengan Pak Kades kemarin Bu ya terkait itu, karena TBC ini apa ya, dibilang wabah, memang wabah Pak ya. Selama ini kan kita tidak menyentuh itu. Erat kaitannya juga dengan program pemerintah terkait dengan yang Pak Kades bilang tadi, masalah stunting tadi. Ini jadi problem kita juga sebenarnya.
Nah, kenapa pemerintah kok sekarang kok banyak di bidang kesehatan, kok tidak ada pembangunannya, prioritasnya? Itulah kenapa seperti itu. Karena pemerintah sadar bahwa SDM itu yang diutamakan ketimbang infrastruktur. Kalau infrastruktur kita bangun tidak didukung dengan SDM yang memadai, sampai kapanpun itu tidak akan pernah berhasil. Artinya saya juga nanti mendoronglah bapak-bapak ya, cari program-program prioritas di dusun masing-masing yang memang menyentuh ke sumber daya manusianya. Kita nih investasinya sekarang ke generasi kita Pak ya, karena mereka yang akan melanjutkan nanti. Jangan sampai nanti kita mengkerdilkan generasi kita, mereka nggak mampu bersaing gitu. Seperti Pak Kades juga sampaikan tadi, kita nih masuk era global, persaingan tuh semakin ketat gitu. Kita nggak bisa membendung itu. Satu-satunya ya dengan sumber daya manusia kita. Itu harapannya nanti ya, tolong juga dipertimbangkan nanti. Carilah program-program yang memang menyentuh ke sumber daya manusianya. Dana desa ini hadir itu sejak Undang-Undang Desa tahun 2000, nomor 6 tahun 2014 itu. Undang-Undang Desa hadir. Efektifnya di tahun 2016 dan kami pun lahir di tahun 2016 itu adanya pendamping desa. Kami pendamping desa ini yang membantu Pak Kades untuk pemanfaatannya sesuai dengan dana desa ini supaya bermanfaat untuk masyarakat dan untuk kemajuan kita bersama. Makanya di tahun 2016 kita mungkin secara pembangunan infrastruktur kita udah banyak Pak ya, tapi setelah kita bangun efek manfaatnya kurang kita rasakan, nggak ada, justru nggak bisa kita rawat secara swaklola pembangunan itu. Makanya di tahun 2019 2020 setelah itu pemerintah tuh lebih cenderung program-program sektor prioritasnya itu lebih ke banyak ke peningkatan sumber daya manusianya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk itu tadi, mendukung pembangunan kita. Kalau kualitas manusia kita bagus di rumah, kita membangun apapun, kualitas manusia kita bagus di desa, kita membangun apapun enak, akan enak. Karena apa? Ya kualitas kita udah memadai di desa, kita udah siap secara SDM. Itu yang kita harapkan. Makanya saya nanti juga mendorong itu untuk ke sektor sumber daya manusia lebih banyak ditingkatkan. Saya tidak melarang untuk pembangunan fisik apa segala, silahkan kalau memang itu betul-betul dibutuhkan. Itu harapan kami pendamping terkait dengan dana desa ini. Dan juga saya harapkan juga ini ketahanan pangan di tahun 2024 juga masih kita alokasikan. Kita mengacu ke regulasi yang lama, itu minimal 20% itu untuk ketahanan pangan. Saya harapkan juga pemerintah kenapa selalu mengalokasikan ketahanan pangan itu, bahkan di intervensi tidak boleh kurang dari 20%, lebih boleh. Karena pemerintah juga sadar gitu, pangan kita ini, Indonesia ini dalam beberapa tahun ke depan kita darurat pangan Pak. Udah kita darurat pangan, SDM kita tidak ada, apa yang bisa kita jaga dari desa kita nanti? Itu yang kita wanti-wanti sampai sekarang. Pangan ini dibilang penting, ya penting, dibilang enggak, ya enggak gitu. Nah itu, saya juga dorong nanti bagaimana upaya-upaya kita, tidaklah kita memperkuat ketahanan pangan desa kita dulu, masing-masing di keluarga kita lah. Setidaknya saya bilang ada lahan 1 hektar, 2-3 hektar, sisakan setengahnya untuk tanaman-tanaman pangan kita, budidayakan untuk pemenuhan hewani kita, entah itu untuk budidaya ayam petelur, ya ternak babi, ternak sapi, manfaatkan itu. Jangan kita terlalu kefokus ke sawit aja. Sawit nggak apa-apa, itu untuk menunjang ekonomi kita, tapi pangan kita juga butuh gitu. Untuk pengembangan tadi SDM kita tadi butuh makanan yang bergizi kan. Selama ini kita nggak bisa. Makanya saya juga nanti pengennya mendorong ketahanan pangan tuh bagaimana terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Posyandu. Itu nanti saya pikirkan juga dengan Pak Kades terkait itu. Itu makanya nanti maka saya selalu bilang Pak Kades, ayo kita dorong ke rembuk. Nanti biar kita sama-sama menyepakati gitu. Ada kesepakatan di situ bersama seluruh masyarakat kita terkait sumber daya manusia kita di desa Sukagerundi ini. Karena mereka yang akan melanjutkan generasi kita ini. Dan saya juga harapkan juga ke kader-kader kesehatan di desa Bu ya, termasuk ini, karena pemerintah ini banyak sekali nih, katanya dari 7 program prioritas ini memang banyaknya menyentuh ke kesehatan Bu ya.
Jadi nanti juga saya juga kemarin mendorong juga ke posyandu remajanya. Jadi makanya saya juga tadi minta kumpulkan juga remaja-remajanya, bagaimana nanti mereka bisa komunikasi, bagaimana kita membuat sebuah kegiatan untuk kita melaksanakan posyandu remaja. Karena ya dari remaja inilah kita memulai, generasi kita ini kita mulai dari remajanya, Bu. Artinya remaja ini yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Kalau kita tidak memperhatikan dari remajanya bagaimana perilaku pola hidup mereka, ya bagaimana nanti dengan anak-anak yang mereka lahirkan gitu. Makanya saya lebih sekarang lebih banyaknya fokusnya pengen memang desa ini lebih banyak ke pengembangan sumber daya manusianya, Bu ya. Karena memang setiap kegagalan kita di desa, setiap infrastruktur yang kita bangun di desa selalu gagal karena apa? Yaitu kita kekurangan sumber daya manusia kita. Seperti kata Pak Camat tadi, yang datang ke melamar PNS ke tempat kita malah dari Pontianak. Kenapa kita tidak ada di desa kita? Setidaknya warga kita yang melamar kerja di kantor camat sana balik lagi ke kita kan ada manfaatnya gitu. Dia tidak harus bekerja di desa, bekerja dimanapun, tapi kita Pak Kades punya sumber daya enak, tinggal komunikasikan. Artinya itu mungkin ya Pak ya, untuk penambahan dari saya mungkin inilah harapan kami. Ya jangan infrastruktur silahkan, tapi infrastruktur yang benar-benar untuk bermanfaat untuk masyarakat desa kita. Tapi utamakan ke sumber daya manusianya, itu mungkin dari saya Pak ya. Itu baik.